Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tolong jangan di skip ya. Khawatir Anda melewatkan beberapa kalimat yang bisa saja itu bermanfaat. Baik, kali ini saya akan membahas tentang ruqyah sihir rumah tangga. Artinya, saya akan berbagi tips bagaimana caranya meruqyah sihir yang menyerang rumah tangga kita. Saya di sini hanya membahas cara meruqyah, menangani ketika kita kena sihir rumah tangga. Adapun apa itu sihir rumah tangga, ciri-cirinya seperti apa, nanti saya akan buatkan di konten yang lain. Jadi terus ikuti channel ini agar Anda bisa terus mengikuti informasi-informasi seputar dunia ruqyah syariah. Baik, bagaimana caranya saudaraku ketika kita terkena sihir rumah tangga? Sihir rumah tangga ini salah satu sihir yang sangat fatal ya, karena mereka mengincar perceraian, kerusakan di dalam rumah tangga kita. Makanya kita betul-betul harus peka, peduli ketika kita mendapati serangan sihir semacam ini. Perceraian itu sesuatu yang sakral terjadi ketika kita tidak mendapati kecocokan atau permasalahan-permasalahan yang lain. Tetapi beda ketika kita disebabkan oleh sihir. Maka saya rasa semua orang tidak akan mau untuk menerima kenyataan ini. Maka dari itu kenapa saya tekankan pentingnya kita harus memerangi sihir model seperti ini ketika ini mengenai kita bersama, karena targetnya itu adalah perceraian. Nah, bagaimana caranya saudaraku? Caranya pertama, kalian ambil wudhu ya, karena ini sihirnya sihir keluarga, jadi terkadang tidak melibatkan hanya suami atau istri. Kebanyakan ini melibatkan kedua belah pihak. Bahkan tidak sedikit itu juga ngena kepada seluruh penghuni yang ada di rumah. Di mana nanti yang menjadi celah awal mula terjadi percekcokan yang akhirnya mengakibatkan pertikaian yang sangat besar dan menuju kepada perceraian. Jadi langkahnya ini harus melibatkan semua keluarga yang ada di rumah tersebut. Misal Anda sudah punya anak ya, anak Anda misal sudah besar-besar, ada 1 atau 2 orang, maka kalau bisa ini libatkan ya. Nah, langkahnya bagaimana? Kalian ambil wudhu ya, seperti biasa, ambil wudhu. Setelah itu kalau Anda di situ ambil contoh ada 3 orang ya, maka Anda nanti cara melakukan ruqyahnya itu bertiga. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Anda bacakan surah Al-Baqarah selama 3 hari 3 malam di rumah tersebut. Kalau Anda bertiga misalnya ya, maka Al-Baqarah itu bisa Anda bagi 3 bacanya. Jadi maksudnya begini, kalau Anda bertiga, karena kan kita juga memahami ya, fakta di lapangan tidak semua orang pandai mengaji. Ini tidak jadi masalah teman-teman, saudaraku ya. Ini tidak jadi soal. Jadi tidak ada alasan sekarang, wah saya kurang pandai mengaji. Oke, memang kalau kita tidak tahu cara mensiasati, kita terasa berat. Nah, tapi kalau kita tahu cara untuk mensiasati, maka insya Allah semua bisa. Yang penting yang kalian bisa mengaji itu saja. Nah, saya contohkan ada 3 orang ini ya dalam satu keluarga. Maka kalian Al-Baqarah ini kan ada hampir 300 ayat atau 2 juz lebih. Nah, seperti biasa kita bagi 3. Jadi hari ini hari pertama itu baca 100 ayat. Kalau kalian bertiga, 100 ayat ini bagi lagi menjadi 3, yaitu 30 ayat. Misal
si bapak 30 ayat, ibu 30 ayat ya. Sisanya itu anak atau bapaknya yang ibunya 30, anaknya 30 ayat, 60 40-nya ayahnya. Siapa di situ yang lebih fasih bacanya, dia yang paling banyak ya. Nah, terus setelah itu Anda ambil air ya, agak besar ya, bejananya agak besar. Nah, taruh itu di depan salah satu di antara kalian. Kalau kalian pun ngumpul di tengah rumah, itu tidak jadi soal. Misal kalian ngaji menentukan tempat, kan ini tempatnya harus di tengah-tengah ya. Nah, ketika kalian misal mengumpul di situ ngajinya, maka taruh di tengah-tengahnya itu air ya, dengan bejana yang agak besar, wadah yang agak besar. Nah, kalian bacalah Al-Quran di situ. Setelah selesai, tiupkan ke air tersebut. Keesokan harinya kalian ulangi lagi ya, kalian ulangi lagi seperti biasa. Setelah selesai membaca surah Al-Baqarah 100 ayat kan, keesokan harinya itu baru kalian tiupkan lagi. Nah, keesokan harinya lagi, di hari ketiga sisanya itu bagi 3 kan. Nah, setelah selesai membaca surah Al-Baqarah, barulah kalian tiupkan, dan air itu Anda gunakan untuk disemprotkan ke pojok-pojok rumah. Sisanya ya, sisanya, kalau ini catatan buat kalian, sebisa mungkin air yang Anda gunakan untuk menyemprot pojokan rumah ambil secukupnya ya. Jadi sehingga sisa itu lebih banyak. Nah, buat apa nanti sisanya ini Anda gunakan untuk mandi bersama. Maksudnya mandi bersama bukan Anda mandi bareng di dalam kamar mandi, bukan begitu. Jadi kalau di situ ada 3 orang, maka bagi air itu jadi 3 bagian. Jadi ketika Anda mandi, gunakan air tersebut. Terus saran saya, kalau bisa gunakan garam ya. Syukur-syukur Anda menemukan daun bidara. Kalaupun Anda tidak menemukan bidara, gunakan garam. Jadi garam itu bisa Anda gunakan, bisa taruh sebelum memulai ngaji di awal, Anda taruh dulu boleh, atau nanti ketika Anda mau menggunakan air ini untuk mandi, Anda gunakan garam. Tapi kalau bisa di awal Anda saat mau memulai ya, itu sebaiknya Anda ambil garam, taruh di piring, juga letakkan dekat dengan air yang mau diruqyah itu. Jadi ketika ditiup, garamnya juga sudah kena. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Nah, ketika Anda sudah melakukan ngaji Al-Baqarah selama 3 hari, setelah itu Anda mandi, dan setelah itu rasakan. Kalau keesokan harinya atau setelah itu suasana sudah kondusif, bisa Anda ulangi lagi. Tetapi kalau itu masih tidak ada perubahan, malah serangan sihirnya tambah kuat, sebaiknya libatkan peruqyah yang sudah profesional dan tentunya syariah. Ingat saudaraku ya, jangan lupa ruqyah syariah itu ruhnya ada di tauhid. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan segala bentuk apapun, terutama misal jimat apapun itu yang baik dipakai di badan atau ditaruh di atas pintu, buang semua jimat itu, karena itu penghambat utama, bahkan ruqyah kita tidak akan ada keberkahannya. Mungkin itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.